Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki video tutorial pendaftaran gugatan mandiri pada Pengadilan Agama Sijunjung. Pertama, untuk dapat mengakses gugatan mandiri, kita dapat masuk pada link gugatanmandiri.badilak.net. Memasuki halaman pertama pada website ini terdapat informasi mengenai undang-undang yang menentukan akibat dari perceraian, hak anak atas nafkah, hak istri jika terjadi perceraian, dan jangan takut, negara menjamin keamanan setiap warga negara. Lalu tekan tanda silang. Pada halaman berikutnya terdapat informasi mengenai gugatan atau permohonan mandiri untuk pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan biaya ringan. Lalu terdapat informasi mengenai prosedur berperkara, dan jika ingin memulai, tekan icon mulai. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai tentang syarat dan ketentuan gugatan atau permohonan. Juga terdapat informasi tentang tata cara pembuatan surat gugatan atau permohonan online. Silakan mengisi kolom yang telah disediakan di Pengadilan Agama manakah perkara ini akan didaftarkan. Di sini saya memilih Pengadilan Agama Sijunjung, lalu tekan OK. Pada halaman ini tersedia 3 pilihan perkara gugatan atau permohonan mandiri. Yang pertama, perkara dispensasi nikah, perkara perceraian, dan perkara isbat nikah. Di sini saya mencontohkan perkara perceraian. Perkara perceraian ini bisa diajukan oleh laki-laki yang disebut cerai talak, atau bisa juga diajukan oleh perempuan yang disebut dengan cerai gugat. Kita contohkan dengan jenis kelaminnya laki-laki. Pada halaman ini, Anda akan diminta untuk melengkapi informasi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Dan silakan dibaca dengan baik-baik pertanyaan yang ada dan dijawab sesuai dengan kondisi Anda yang sebenarnya. Seperti pertanyaan pertama, apakah Anda penyandang disabilitas? Di sini terdapat 2 kategori jawaban, ya atau tidak. Siapa yang akan mengisi formulir aplikasi ini? Ada 3 kategori jawaban, di sini saya pilih pribadi. Dan apakah Anda membutuhkan penasihat hukum? Jawabannya iya atau tidak. Dan apakah Anda menginginkan pembebasan biaya perkara atau prodeo? Jawabannya iya atau tidak. Pembebasan biaya perkara atau prodeo ini dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan mengumpulkan persyaratan seperti SKTM atau surat keterangan lainnya dari pemerintah setempat. Pada halaman ini kita diminta untuk memasukkan identitas pribadi kita seperti nama lengkap dan nama ayah, tempat dan tanggal lahir, dan pilih agama yang dianut. Lalu tekan menu selanjutnya. Muncul pertanyaan apakah Anda warga negara Indonesia? Dijawab sesuai dengan kewarganegaraan pendaftar, pilih ya atau tidak. Pada halaman ini, kita diminta untuk memasukkan identitas pribadi kita sesuai dengan KTP, yaitu nomor NIK atau KTP, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan tempat kediaman. Pada pengisian tempat kediaman ini, Anda diminta untuk mengisi alamat sesuai dengan kolom-kolom yang telah disediakan, seperti kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, nama jalan, rumah atau dusun, RT, dan RW. Setelah menjawab kolom yang telah disediakan, maka di sini kita mengklik selanjutnya. Muncul pertanyaan apakah Anda dan istri Anda masih tinggal satu rumah? Di sini, jawab dengan keadaan yang sebenarnya. Jika tidak, dijawab tidak, dan jika iya, dijawab iya. Di sini saya mencontohkan untuk menjawab tidak. Dan akan muncul pertanyaan lagi, apakah Anda mengetahui keberadaan istri Anda saat ini? Jika iya, jawab iya, dan jika tidak, dijawab tidak. Pada halaman berikutnya, diminta untuk mengisi identitas istri, di mana identitas yang diminta itu adalah nama, nama ayah, tempat dan tanggal lahir, dan agama yang dianutnya.
Jika telah selesai menjawab semua kolom, maka klik selanjutnya. Ada pertanyaan, apakah istri Anda warga negara Indonesia? Jika iya, klik istri saya WNI. Jika tidak, klik bukan, istri saya WNA. Masuki halaman berikutnya, yaitu memasukkan identitas istri Anda sesuai dengan KTP. Identitas yang harus diisi seperti nomor NIK atau KTP, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan tempat kediaman. Lalu klik menu selanjutnya. Pada halaman ini, Anda diminta untuk mengisi identitas pernikahan Anda seperti KUA tempat menikah, nomor kutipan akta nikah, tanggal menikah, dan tanggal kutipan akta nikah. Lalu klik menu selanjutnya. Muncul pertanyaan, apakah Anda dan istri hidup rukun setelah menikah? Jawab iya jika iya dan jawab tidak jika tidak. Di sini saya mencontohkan untuk menjawab iya. Lalu muncul pertanyaan, apakah selama pernikahan Anda dan istri dikaruniai anak? Di sini saya jawab iya, lalu masukkan data anak Anda. Klik menu tambah anak. Di sini kita akan mengisi informasi tentang anak seperti nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, status anak, pendidikan, dengan siapa anak tinggal, dan hobi, kegemaran, atau bakat anak. Lalu tekan menu proses. Muncul pemberitahuan bahwa data anak berhasil ditambah, tekan OK. Lalu klik menu selanjutnya. Pada halaman ini terdapat pertanyaan, setelah menikah, di manakah Anda dan pasangan Anda hidup bersama? Ada 4 pilihan jawaban. Di sini saya memilih di rumah kediaman bersama. Lalu muncul kolom berapa lama. Di sini saya mencontohkan 4 tahun. Tekan OK. Pada halaman berikutnya terdapat pertanyaan, terakhir tinggal bersama di mana, memiliki 4 kategori jawaban, masih sama dari awal pernikahan, di rumah orang tua saya, di rumah orang tua suami atau istri saya, di rumah kediaman bersama. Di sini saya memilih di rumah kediaman bersama. Isi kolom alamat terakhir tinggal bersama dengan lengkap. Tekan OK. Lalu, isi kolom sejak kapan rumah tangga Anda goyah. Isi dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Seperti contoh, di sini saya mengisi Februari 2017. Lalu tekan OK. Pada halaman ini terdapat beberapa alasan perceraian. Silakan pilih salah satu alasan perceraian. Seperti contoh, saya memilih faktor ekonomi. Muncul notifikasi apakah Anda ingin menggunakan narasi sendiri atau ingin menggunakan panduan. Pada halaman ini, Anda dapat menjelaskan secara detail pernyataan alasan perceraian Anda. Untuk hasil yang lebih maksimal, silakan dibaca terlebih dahulu pernyataan alasan perceraian yang telah Anda buat, dan Anda juga dapat merapikannya. Jika telah yakin dengan pernyataan yang telah dibuat, tekan selesai. Masuk pada halaman terima kasih telah menggunakan layanan anjungan gugatan mandiri, yang mengartikan bahwa pembuatan gugatan mandiri ini telah selesai. Cetak gugatan, dan dipersilahkan untuk melanjutkan pendaftaran perkara Anda melalui e-court Mahkamah Agung atau datang langsung ke kantor pengadilan agama di mana Anda mendaftar. Terima kasih. Demikian tutorial gugatan mandiri dari Pengadilan Agama Si Junjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.